Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini siapa yang tadi pagi tidak berpamitan kepada orang tua saat mau berangkat sekolah? Ayo. Nah, kalau misalnya kita mau berangkat sekolah itu kita harus berpamitan kepada orang tua karena kita memerlukan doa orang tua di setiap langkah kita. Jadi, kepada anak-anak ibu semuanya, kita harus berpamitan saat kita ingin berangkat ke sekolah, berangkat main, itu kita harus berpamitan kepada orang tua. Nah, kali ini kita akan membahas di pembelajaran ketiga di tema 8 yaitu tempat tinggalku. Nah, ada yang tahu kita mau membahas tentang apa? Ya, kita mau membahas tentang mata pencarian. Nah, jadi kan anak-anak ibu ini ada nih yang sebagian dari berasal dari kota terus pindah ke desa. Nah, tentu saja ada perbedaan antara mata pencarian di desa dan mata pencarian di kota. Nah, di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama itu dengan membaca teks yang nantinya ibu sajikan tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian penduduk. Siswa mengetahui jenis pekerjaannya itu bagaimana, terus berdasarkan tempat tinggalnya penduduk tersebut. Nah, yang kedua itu ada dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencarian. Siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. Kan di Indonesia itu beragam ya, jadi tidak hanya satu daerah saja dan tidak hanya satu mata pencarian saja. Bahkan di satu daerah saja itu banyak loh berbagai macam mata pencahariannya. Nah, yang terakhir itu ada dengan kegiatan mengamati keadaan alam dan lingkungan tempat tinggalnya. Siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi, intinya kita itu memahami daerah dari sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana itu keadaan alamnya, terus secara manfaatan keadaan alam itu bagaimana. Nah, dari keadaan alam tadi ini kita memanfaatkan dan bisa menjadikan sebuah mata pencarian bagi penduduk desa tersebut. Di sini ibu akan bertanya mengenai mata pencarian ini, di mana anak-anak ibu tinggal. Nah, sekarang di posisinya ini anak-anak ibu tinggal di sebuah desa. Nah, mungkin dari kebanyakan atau sebagian dari anak-anak ibu ini berasal dari kota. Nah, tentu saja kan ada perbedaan antara mata pencaharian desa dan mata pencaharian kota. Nah, di sini ibu akan menjelaskan mengenai subtema yang kita pelajari, yaitu tentang lingkungan tempat tinggalku, lebih fokus kepada mata pencahariannya. Nah, jadi di dalam lingkungan itu ada yang mempengaruhi mata pencaharian di suatu penduduk desa. Yang pertama itu ada penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, tambak, pedagang, petani garam, dan perajin. Nah, yang kedua itu ada penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. Nah, pada umumnya itu di dataran rendah itu sebagian besar yang ada di desa ini yaitu sebagai petani, peternak, dan pedagang, dan buruh juga. Nah, yang ketiga itu ada penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan. Misalnya perkebunan teh, perkebunan kopi, dan perkebunan cengkeh. Yang seperti ibu katakan tadi bahwa penduduk desa itu memiliki perbedaan mata pencarian antara penduduk desa dan penduduk kota. Kalau di penduduk desa itu lebih mata pencarian itu lebih seperti petani, buruh, pedagang, perkebunan, peternakan. Nah, sedangkan penduduk di kota itu bermata pencarian sebagai pekerja jasa, misalnya seperti pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Nah,
kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, ataupun jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, jadi ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang menghasilkan barang, jasa, atau yang lainnya untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Nah, ada juga nih macam-macam kegiatan ekonominya. Yang pertama itu ada apa? Produksi. Yang kedua ada distribusi. Dan yang ketiga ada konsumsi. Nah, untuk produksi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan produsen. Nah, yang kedua itu ada distribusi. Distribusi itu apa? Nah, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi ini disebut dengan distributor. Nah, yang ketiga itu ada konsumsi. Adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Nah, kita tinggal di Pelalawan. Nah, kita akan fokus kepada kegiatan ekonomi di Pelalawan. Nah, untuk produksi itu ada kegiatan produksi meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, industri kerajinan, terus ada distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini meliputi perdagangan dan penjualan. Nah, yang ketiga itu ada konsumsi. Kegiatan konsumsi ini meliputi pembelian sayur untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Nah, jadi biasanya itu ada di kota-kota Pelalawan ini hotel yang memerlukan pemasukan sayur-sayuran dari desa. Adapun jenis-jenis pekerjaan yang ada di Pelalawan. Nah, untuk produksi itu ada yang seperti Ibu katakan tadi, ada petani, peternak, perajin, dan nelayan. Nah, untuk distribusi itu ada pedagang, sopir, kuli angkut, dan petugas pengiriman paket. Biasanya banyak ya di daerah Pelalawan itu tukang-tukang kurir yang mengantar paket ke rumah-rumah warga yang memesan paket tersebut. Nah, oke, itulah tadi itu penjelasan mengenai mata pencarian. Namun di sini Ibu tidak akan menjelaskan atau mengajarkan mata pencarian itu saja. Namun di sini Ibu akan memasukkan sebuah kearifan lokal tentang mata pencarian yang ada di masyarakat Melayu Riau. Baiklah, di sini ada kearifan lokal tentang berladang. Nah, sebelumnya itu di masyarakat Melayu Riau itu memiliki sebuah kalimat yaitu tapak lapan, di mana tapak lapan itu memiliki arti konsep ekonomi tradisional untuk menyebutkan beberapa jenis pekerjaan masyarakat Melayu. Nah, hal ini berkaitan dengan kebiasaan orang Melayu yang tidak hanya melakukan suatu jenis pekerjaannya saja. Lazimnya apabila pagi mereka berkebun, sorenya menangkap ikan, dan ada kalanya juga selesai berkebun mereka juga mencari hasil hutan atau beniro. Mereka mengambil air enau. Jadi di sini identik orang Melayu itu tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Nah, jika misalnya nih mereka sudah siap berladang atau berkebun pada pagi hari hingga siang hari, biasanya itu kesorean harinya itu mereka akan menangkap ikan, ada saja kegiatan yang mereka lakukan. Nah, dari penjelasan tadi itu adanya penggabungan dua atau lebih jenis pekerjaan ini merupakan kiat atau cara masyarakat Melayu berhubungan dengan alam. Nah, oleh sebab itu dengan pola itulah mereka bisa melihat hubungan dan saling ketergantungan antara manusia dengan alam serta hubungan antar flora dan fauna dengan hutan dan tanah. Nah, adapun konsep ekonomi tapak lapan membuat puak Melayu tradisional jarang jatuh kemiskinan dan kelaparan. Ada 8 macam mata pencarian yang memperlihatkan khazanah budaya Melayu Riau. Yang pertama itu ada budaya perairan,
lalu ada laut atau maritim, pesisir, aliran sungai, niaga atau dagang, dan bandar atau pelabuhan. Nah, adapun bidang-bidang pekerjaan dan lingkup tapak lapan adalah berladang, berternak, menangkap ikan, beniro atau menetak enau, lalu mengambil hasil hutan atau hasil laut, berkebun, bertukang, dan berniaga. Jadi di sini ibu akan berfokus kepada tapak 8 yang ibu ambil, salah satunya yaitu berladang. Nah, di sini berladang itu tidak sembarangan hanya berladang terus menanam saja. Namun di sini masyarakat Melayu Riau itu mempunyai aturan-aturan tersendiri dan syarat-syarat tersendiri ketika ingin melakukan atau membuka ladang. Nah, yang pertama itu tentu saja ada ritual khusus untuk membuka lahan perladangan. Nah, di situ mereka akan berdoa dulu untuk meminta kelancaran kepada Yang Maha Kuasa, terus berdoa kepada leluhur-leluhurnya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan bercocok tanam dalam masyarakat Melayu Riau atau berladang tersebut. Yang pertama itu tentunya kita harus memilih tempat. Nah, tempat pemilihan berdasarkan kondisi tempat seperti kesuburan tanahnya dan hak miliknya. Nah, tentu saja kita ketika kita ingin berladang dan kita ingin menanam sesuatu itu, kita harus mengetahui hak milik siapa yang kita tanam itu. Dan kita juga harus melihat bahwa tanahnya itu subur atau tidak untuk kita tanami agar nanti hasilnya itu bisa maksimal. Selanjutnya itu ketika kita sudah memilih tempat, kita harus membersihkan sekeliling tempat yang nantinya akan dibakar dari daun-daun kering tersebut supaya api tidak menjalar ke hutan sekitar. Nah, yang ketiga itu ada menebas. Menebas dilakukan dengan mematikan tumbuhan kecil sehingga memudahkan pekerjaan selanjutnya. Nah, yang keempat itu ada menebang. Menebang dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon yang besar. Nah, jadi dalam kegiatan menebang ini tidak dilakukan hanya satu orang saja, namun beramai-ramai. Nah, di sini ibu akan memberikan sebuah gambar ketika masyarakat Melayu itu sedang melakukan atau membuka lahan untuk perladangan. Nah, seperti ini. Bisa anak-anak ibu lihat bahwa di sini itu adalah ketika mereka menebang hutan. Nah, jadi menebang hutan itu tidak sendirian ya. Nah, ini ketika mereka mulai membersihkan hutan setelah dibakar tadi, dibersihkan. Nih, bisa anak-anak ibu lihat ya. Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi bahwa membakar hutan itu dilakukan setelah selesai menebas dan menebang hutan. Namun di sini yang dimaksud dengan membakar hutan adalah membakar hutan yang sudah memiliki memang betul-betul lahan untuk berladang. Nah, di sini ada keunikan loh dalam membakar hutan ini. Nah, jadi ada kepercayaan dalam masyarakat Melayu ini ketika apinya sudah padam, nah si pemilik ladang ini berlari ke ladang dengan telanjang agar Nenek Asyura segera meninggalkan ladang yang baru dibakar. Itu karena malu melihat ada orang laki-laki telanjang. Nah, unik sekali bukan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini, nah terutama di masyarakat Melayu. Selanjutnya itu ada proses menanam. Proses menyemai pembibitan yang biasanya dilakukan di hari kedua atau ketiga setelah dibakar. Menanam bibit dengan cara bibit ditaburkan untuk tanah basah. Kalau padi itu sudah tumbuh dan mencapai tinggi kira-kira 30 cm, lalu dicabut dan setelah dibersihkan akarnya, kemudian ditanam kembali secara teratur seperti penanaman padi di sawah lainnya itu. Nah, yang selanjutnya itu ada pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini dilakukan dengan membalik lapisan tanah dengan menggunakan cangkul. Pengolahan tanah ini untuk mempercepat proses pembusukan daun-daun yang tidak habis dalam pembakaran dan untuk mematikan rumput liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Nah, yang selanjutnya itu ada menjaga.
menjaga tanaman dilakukan dengan menjaganya dari gangguan binatang seperti babi hutan. Jadi kalau misalnya berladang itu kan rata-rata masyarakat Melayu Riau itu di dekat hutan ya. Jadi di dekat hutan itu masih banyak hewan-hewan liar yang biasanya merusak tanaman warga-warga sekitar. Jadi di situ dilakukanlah proses penjagaan untuk perkebunan tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada memelihara atau merawat, yaitu dengan cara membersihkan tanaman-tanaman yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Tanah yang telah terbuka ditanami selama 1-2 tahun dengan masa panen 1-3 kali panen. Nah, jadi di sini memelihara atau merawat itu kan di sini ketika kita berladang itu pasti banyak rumput-rumput atau tanaman-tanaman liar atau tanaman-tanaman parasit yang bisa merusak tanaman di ladang kita ini. Nah, jadi di sini ada proses memelihara atau merawat tanaman tersebut. Ke-10 itu ada ladang yang telah digunakan dibiarkan dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar 10-15 tahun sehingga sebagian kembali menjadi hutan. Nah, setelah tadi ladang itu kita pakai, kita biarkan ladang tersebut hingga 10-15 tahun hingga menjadi hutan. Lalu, ladang yang telah menjadi hutan, jika akan digunakan, maka dibuka seperti yang awal-awal tadi itu. Nah, yang terakhir ini ada membayar zakat. Jadi, di masyarakat Melayu ini, ketika mereka sudah panen itu, maka kita tuh setelah panen selesai, maka dapat diketahui seberapa hasil panen yang didapat, diketahui dari jumlah tempat menampung padi sementara di ladang kita. Nah, untuk pembayaran zakat ini, kalau misalnya penaksiran hasil panen telah mencapai nisab, maka wajib hukumnya untuk dizakati. Nah, jadi ladang tersebut itu hasil panennya itu wajib untuk dizakati. Nah, oke, di sini Ibu akan menunjukkan bahwa tadi Ibu menyatakan bahwa mata pencaharian di desa dengan mata pencaharian di kota itu berbeda. Nah, inilah contohnya. Nah, apakah anak-anak bisa melihat? Nah, jadi di sini ini adalah mata pencaharian di desa. Nah, ini mayoritas mata pencaharian di desa Pelalawan itu adalah sebagai petani sawit. Nah, jadi seperti anak-anak Ibu lihat, di sini adalah petani sawit. Nah, yang kedua ini ada nelayan. Kalau nelayan ini di kota atau di daerah Pelalawan ini tidak begitu banyak karena bukan di daerah yang dekat dengan perairan-perairan besar, hanya saja terdapat parit-parit kecil atau parit-parit yang hampir membentuk sungai-sungai kecil saja, tidak seperti digambar seperti ini ya. Nah, yang selanjutnya itu ada petani karet. Jadi di Pelalawan itu banyak sekali kebun-kebun karet dan pekerja-pekerja karet seperti ini ya. Jadi ini adalah proses pengambilan getah-getah karet. Nah, kalau yang ini adalah petani padi. Nah, untuk daerah Pelalawan itu tidak begitu banyak lahan-lahan untuk petani-petani padi. Biasanya itu di daerah-daerah yang memiliki rawa-rawa yang dekat dengan air. Nah, selanjutnya ini ada peternak. Nah, di sini ada peternak ayam. Nah, jadi di daerah Pelalawan itu banyak sekali peternak ayam seperti ini. Nah, oke, itulah tadi contoh dari beberapa contoh mata pencaharian yang ada di desa. Nah, lanjut lagi kita akan memasuki contoh mata pencaharian di perkotaan. Nah, jadi inilah kalau di kota-kota itu di Pelalawan ada pabrik kertas, terus ada pegawai kantoran seperti anak-anak Ibu lihat ya. Nah, lalu ada arsitek. Biasanya arsitek itu ada di kota-kota besar. Nah, yang ini adalah dokter. Nah, untuk dokter ini
sebenarnya di pedesaan sudah banyak juga ya, namun untuk pusat atau klinik besarnya itu ada di perkotaan. Nah, jadi inilah tadi yang seperti Ibu katakan contoh dari berladang. Nah, seperti yang anak-anak Ibu lihat bahwa mulai dari penebangan hutan, pembakaran hutan, hingga pembersihan hutan, bahkan penanaman hutan yang akan dijadikan ladang tersebut itu dilakukan secara bersama-sama, karena di dalam masyarakat Melayu Riau itu sangat-sangat menghargai adanya keberadaan antar manusia. Jadi di dalam masyarakat Melayu Riau itu tidak boleh hanya mementingkan kepentingan individualisme saja, tetapi juga mementingkan kepentingan sosial, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan manusia lainnya. Oke, baiklah, itulah tadi pemaparan materi-materi kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan, yaitu tentang ayo berdiskusi. Nah, jadi nanti Ibu akan membagikan kertas ini. Ini diisi dengan individu. Nanti di sini ada pertanyaan pertama, yaitu mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Tadi sudah Ibu jelaskan di bidang-bidangnya bahwa ada mata pencarian penduduk di perairan, dataran tinggi, dataran rendah. Oke. Jadi di sini yang kedua ada mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda. Tadi juga sudah Ibu jelaskan ya. Nah, yang terakhir itu ada apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi. Oke. Nah, itu nanti dikerjakan. Untuk pengerjaan itu jika ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Nah, nanti ini diisi saja di kolom-kolom sini, nanti Ibu bagikan ya. Oke. Nah, oke, jika sudah diisi, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini kita bentuk setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan tugas-tugasnya. Oke. Nah, jadi ini adalah tugas kelompok. Nah, caranya itu yang pertama, lihat teman yang tempat tinggalnya dekat dengan rumahmu. Nah, jadi kelompok ini dibagi sendiri-sendiri saja, disesuaikan dengan tempat tinggalnya masing-masing. Nah, Ibu rasa tempat tinggal kalian ini tidak jauh-jauh ya. Jadi kalau misalnya tidak jauh-jauh, biar Ibu saja nanti yang membagikan. Di setiap kelompok itu terdiri dari 3 siswa. Oke. Nah, yang kedua itu ada amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Nah, jadi yang kedua ini kita suruh mengamati keadaan di lingkungan tempat tinggal kita. Terus apakah termasuk lingkungan itu kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan. Nah, jadi setelah kita mengamati, kita tuh menafsirkan atau mengelompokkan bahwa tempat tinggal kita itu di pedesaan, pegunungan, perkotaan, atau di pesisir. Nah, yang ketiga itu ada amati pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Jadi setelah kita mengetahui bahwa termasuk ke dalam lingkungan apa tempat tinggal kita amati penduduk yang ada di lingkungan kita tersebut. Kemudian catatlah mata pencarian penduduk di lingkungan sekitarmu. Nah, ketika sudah mengamati penduduknya, kita mencatat mata pencariannya yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Oke. Terus buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Nah, jadi di sini ada contohnya. Laporan hasil pengamatan. Jadi di sini ada nama, di sini ditulis untuk nama kelompok. Dan di sini ada kelas. Di sini kita adalah kelas 4 dan di sini ada alamat di mana tempat tinggalnya. Nah, yang pertama itu ada soal nama daerah tempat tinggalku. Langsung saja diisi di sini tempat tinggal
di daerah kalian masing-masing. Dan yang kedua itu ada tempat tinggalku termasuk daerah, apakah daerah pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi. Nah, ini pilih salah satu dari tempat tinggal yang ada di lingkungan kalian. Oke, yang selanjutnya itu ada mata pencarian penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Nah, tadi setelah kita mengamati penduduknya, kita mencari tahu apa saja mata pencarian yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian tersebut. Nah, lanjut yang keempat itu transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi di sana menggunakan kendaraan apa saja yang digunakan oleh penduduk tempat tinggal kalian, oke? Nah, yang terakhir itu ada kesenian. Kesenian apa saja yang terdapat di lingkungan tempat tinggal anak-anak ibu semuanya? Oke, ibu apakah sudah paham semua? Aku rasa ini sudah paham. Untuk tugas kelompok ini dikerjakan di rumah dan dikumpul untuk pertemuan minggu depan. Oke, baik. Setelah tadi pemaparan materi dari Ibu mengenai mata pencarian yang Ibu sangkut pautkan dengan kearifan lokal di masyarakat Melayu Riau. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.